Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Aldi Hidayatullah. Kali ini kita akan mempelajari bab 2 tentang kehidupan masyarakat Indonesia pada masa praaksara. Nah, kalau di buku itu yang ada di LKS itu mulai dari halaman 5 sampai yang akan saya jelaskan itu mulai dari halaman 5 sampai halaman 11 lah gitu. Oke, kita lanjut. Astagfirullahaladzim. Oke, kita lanjut saja ya, karena tadi ada kesalahan teknis. Paksa saya skip tadi. Jangan didengari, itu teman saya itu gigilan orangnya. Oke, kalau untuk mempelajari pada masa praaksara ini mulai dari yang pertama itu pada mempelajari tentang apa itu masa praaksara, yang kedua manusia purba, yang ketiga nenek moyang bangsa Indonesia, yang keempat perkembangan kehidupan masa praaksara, yang kelima hasil dan nilai kebudayaan pada masa praaksara. Nah, kenapa pada masa purba atau masa praaksara itu penting dipelajari? Karena yang kita tahu tidak semuanya itu bergantung pada ada teknologi. Pasti ada masanya teknologi itu akan musnah, tapi manusianya tidak. Nah, bagaimana cara bertahan hidup? Yaitu dengan cara kembali ke manusia purba atau pada manusia dahulu itu. Nah, dari situ kita itu harus tahu bagaimana mereka itu bisa bertahan hidup. Orang bahari aja bisa bertahan hidup tanpa gadget gitu. Masa kita ada bisa gitu? Nah, kan rugi. Oke, kita lanjut aja. Masa praaksara, definisinya kalau dalam bahasa Inggris, masa praaksara disebut prehistory. Pre itu sebelum, history sejarah. Jadi prehistory berarti sebelum masa sejarah. Maksudnya adalah kira-kira itu kalau sudah memasuki masa prasejarah itu kalau sudah ada ditemukannya tulisan, nah itu sudah memasuki sejarah. Nah, kalau belum ada ditemukannya tulisan, itu masih pra sejarah atau praaksara lah itu. Masa praaksara juga disebut masa Nerleka. Ner itu tidak ada, leka itu tulisan. Jadi masa Nerleka atau praaksara berarti masa pada saat manusia belum mengenal tulisan. Ya, mulai dari zaman Brontosaurus, zamannya Meganthropus itu, nah mulai dari manusia kera itu. Oke, semoga ini paham aja ya. Selanjutnya adalah periodisasi masa praaksara. Di sini ada dua kategori. Yang pertama itu berdasarkan geologi. Ini mohon dicatat ya. Kalau kalian suka mencatat aja, kalau kada saya screenshot aja itu. Kalau berdasarkan geologi itu mengacu pada unsur lapisan bumi. Itu mulai dari zaman Archeozoikum atau zaman Azoikum, zaman Paleozoikum, zaman Mesozoikum, zaman Neozoikum atau Kenozoikum. Kalau yang di buku itu ada di halaman mana tadi lah, aku ada tadi membuka, nggak diingat. Ada halaman 10, periode evolusi bumi. Jadi kan pengertian di halaman 10 itu zaman Archeozoikum itu berlangsung sekitar 2500 juta tahun yang lalu. Ketika itu kulit bumi masih terasa panas sehingga tidak ada sumber kehidupan yang muncul. Ya, ibaratnya itu kalau dalam teori Big Bang, kan tahu teori Big Bang, teori yang kemunculan alam semesta itu bahwasanya setelah bintang sebuah benda kecil terus meledak dan menyebar kemana-mana, terus apa ya teorinya tuh, terus setelah bintang-bintang itu berkumpul sampai jadi sebuah planet. Nah, dan beberapa waktu yang setelahnya lalu mengeras. Nah, mengeras itu
dimulai dari zamannya nih Archozoikum atau Azoikum. Mohon di lah itu kawan tuh. Jadi kayak kulit bumi itu masih panas-panasnya lah gitu. Jangan diibaratkan panasnya kayak setrika lah, lebih panas lagi cuy ya. Oke, yang kedua itu zaman Paleozoikum atau zaman primer. Zaman Paleozoikum berlangsung sekitar 340 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini, kondisi bumi mulai berangsur-angsur menjadi dingin. Kehidupan dimulai dengan kemunculan beberapa makhluk hidup bersel satu, bukan plankton lah. Amfibi, reptil, ikan, binatang yang tak bertulang belakang. Ya kalau tak bertulang belakang kan ubur-ubur. Kayak ujarnya berubur-ubur bang itu. Ujarnya kan kita ada tahu. Tapi menurut penelitian ada sih. Ada juga segala jenis tumbuhan rerumputan atau ganggang. Tapi yang paling banyak ditemukan itu yang di halaman 10 itu ganggang yang kayak lumut lah bahasa kita tuh. Karena kan mulai dari panas mendingin gitu nah. Dingin terus beberapa binatang muncul. Terus munculnya itu ada kok bisa muncul dengan sendirinya. Nah, itu lain lagi kisahnya. Kalau kita berbicara kisah secara Islam kan jangan dibahas gitu. Lain lagi kalaunya dalam Alkitab kan ada kisah kejadiannya tuh. Nah, kan ada bab kejadiannya tuh kan ada juga tuh dikisahkan. Nah, itu maksudnya. Kurang lebih aja lah itu. Oke, selanjutnya zaman Mesozoikum atau zaman sekunder. Bagian 3. Zaman Mesozoikum berlangsung sekitar 140 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini terdapat berbagai jenis reptil yang sudah mencapai tingkat yang terbesar sehingga pada zaman Mesozoikum sering disebut zaman reptil atau zamannya dinosaurus. Contohnya kayak dinosaurus itu. Setelah berakhirnya zaman sekunder akan muncul kehidupan lain, yaitu jenis burung dan adanya binatang menyusui yang masih dalam taraf rendah sekali untuk tingkatannya. Diceritakan itu kan dari zamannya Paleozoikum ke Mesozoikum tuh kan itu mulai dari 340 sampai 140 juta. Jadi kan ada sekitar 200 juta tahun yang lalu. Kalau di dalam teori evolusi emang bujur aja sih, mulai dari kemunculan binatang-binatang halus berevolusi begana loh sampai jadi dinosaurus ya. Ujarnya kayak itu Pak. Kita kan cuma mengira-ngira aja kayak itu. Terus kenapa dinosaurus itu punah? Kalaunya dalam penelitian secara langsung membuktikan bahwa dinosaurus itu punah secara massal karena datangnya meteor secara langsung lah gitu. Pokoknya meteor nang banyak nang gana-gana tuh guguran ke bumi aja. Ada juga aku membaca di sebuah kitab karangan dari Ibnu siapa kayak itu aku kan ingat bahwasanya yang kalau bahasa agamanya lah, yang kalau bahasa agama Islamnya itu kan dari apa namanya iblis itu kan asalnya kan berkumpul di langit ya, di surga kayak lurus disuruh oleh Tuhannya, oleh Allah untuk mendiami ke bumi kan. Jadi kan ibaratnya tuh si iblis ini kan terbuat dari api ya. Terbuat dari api, terus kalau ke bumi kan pasti api-api gitu. Ujarnya kan meteor itu kan api loh. Nah, ujarnya kalau bahasanya kayak itu Pang itu loh. Tapi secara logika orang awam seperti kita kan emang bujur juga Pang sedikit ya. Tapi kan kita kan tahu juga kayak apa maksudnya kayak itu. Oke,
Selanjutnya ke zaman hidup baru atau Neozoikum. Kita skip aja lah membahas tentang zaman Mesozoikum nih, karena ini pembahasannya ini terlalu luas. Kalaunya aku bahas di sini nanti dan aku upload ke YouTube, nanti videoku di ban dicekal oleh anu. Astagfirullahaladzim. Oke, kita lanjut zaman Neozoikum atau Kenozoikum. Itu berlangsung sekitar 60 juta tahun yang lalu sampai sekarang. Zaman tersebut ditandai adanya kehidupan manusia. Zaman Neozoikum terbagi atas beberapa zaman. Yang pertama itu zaman tersier dan kuarter. Zaman tersier itu segala jenis reptil raksasa mulai menghilang dan musnah. Nah, jadi kan yang kisah nang meteor jatuh itu agak bujur jual lah sedikit gitu. Akan tetapi untuk jenis binatang menyusui atau mamalia berkembang dengan pesat. Makhluk primata sejenis kera mulai muncul, sejenis orangutan. Sekitar 10 juta tahun yang lalu mulai bermunculan jenis hewan primata yang sangat besar dibanding gorila, disebut Giganthropus. Hewan mamalia tersebut telah tersebar di Afrika sampai ke Asia Selatan, lalu akhirnya punah. Ketika masa itu, Pulau Kalimantan dan Pulau Asia masih bersatu sebagai pembuktian adanya jenis babi purba atau Chioromos yang ditemukan di kedua wilayah tersebut. Oke, kita bahas dari zaman tersier lah. Jadi maksud dari zaman tersier itu setelah menghilang atau musnah nang reptil raksasa kayak dinosaurus itu, akan tetapi kan muncul hewan-hewan yang mamalia yang baru ya. Tapi ada pertanyaan, kayak paknya tuh muncul pak, itu pertanyaan mulai dari tahun ke tahun tuh, dan kalau hanya aku jawab emang secara logika kan ya nggak masuk akal itu. Tapi kan kalau secara ilmu ketuhanan kan ya bisa aja itu secara penciptanya aja mau enak dimunculkan kadang-kadang itu, nah, atau diturunkan dari langit kah atau kayak apa itu kan kita ada tahu. Kalau kita membahas tentang zamannya Neozoikum ini ya kalau dalam ilmu sejarah kita cukup untuk mengetahui aja gitu. Kalau dalam untuk memperdebatkan ya aduh sagin. Kalau ilmu kalian itu kurang, sebaiknya jangan gitu. Oke. Setelah zaman tersier, yang kedua itu zaman kuarter, masih dalam babakan Neozoikum. Zaman kuarter adalah zaman yang sangat penting karena bermulanya kehidupan manusia yang lebih sempurna. Zaman kuarter yang sudah dimulai sejak sekitar 600 tahun yang lalu. Zaman Pleistosen berlangsung sekitar 600.000 tahun yang lalu, tahun silam, yang ditandai dengan adanya manusia purba. Zaman ini sering dikatakan sebagai zaman es atau zaman glasial, yang ditandai dengan adanya kehadiran es yang mulai mencair dari kutub utara karena adanya perubahan iklim global. Pada zaman ini Sumatera, Kalimantan, Jawa masih bersatu dengan daratan Asia. Adapun Pulau Papua dan area sekitarnya atau Indonesia bagian timur telah terhubung dengan Australia. Mencairnya es yang ada di itu silakan baca aja lah halaman 10 aku mau. Nah, ada pokoknya zaman Pleistosen itu dikatakan zaman nang bermulanya nang asalnya antara Pulau Jawa, Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan itu masih bersatu. Tapi setelahnya kemunculan ya, di sini kan dikatakan ada ditandai dengan adanya manusia purba. Jadi setelah muncul dan menetap di beberapa titik, karena mencair kan air laut kan semakin naik gitu.
karena semakin naik ya jadi sekarang gitu antara Pulau Jawa, Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera itu terpisah itu. Terus pertanyaan kita lanjut ya. Yang B itu zaman Holosen, Alopium. Zaman Holosen telah berlangsung sekitar 20.000 tahun dan tahun lalu dan mulai terus berkembang hingga dewasa ini. Zaman ini ditandai kemunculan manusia berjenis Homo sapiens yang sudah memiliki ciri-ciri seperti manusia sekarang. Pada zaman ini kepulauan Indonesia sudah terbentuk dan tidak ada lagi penyatuan dengan Australia maupun Asia. Oke. Kalaunya zaman kuarter ini, zaman kuarter atau zaman masih tahap zaman Neozoikum itu dikatakan manusia purba itu sudah ada. Tapi jangan mempertanyakan apa ya lah istilahnya tuh, kenapa manusia purba itu ada ya. Padahal kan manusia purba itu tingginya paling tinggi itu cuma 2,5 meter. Itu paling tinggi yang ada di daerah Afrika gitu. Terus menurut beberapa agama, baik agama Islam ataupun agama Kristen kan dikatakan tinggi si Nabi Adam itu sebagai manusia pertama itu adalah sekitar 32 meter atau berapa hasta lah dikatakan sekitar 30-an meter lah itu. Itu kan perbandingannya tuh jauh. Loh kok bisa ada zamannya zaman manusia purba gitu. Jadi manusia purba ini siapa? Itu pertanyaan yang sering dikatakan. Kalaunya kita membahas itu, yang aku jelaskan ini adalah KP lah. Aduh, terlalu berat ini. KP lah. Kalaunya ada juga mengatakan gini, bukan mengatakan, mempertanyakan apa aja antara manusia purba dengan manusia pertama si Adam itu tadahulu yang mana aja. Ada juga yang mengatakan gitu. Kalaunya ada yang mengatakan gitu kan kayak ini, manusia pertama itu kan Nabi Adam. Nabi Adam itu ibaratnya tuh setelah diciptakan itu kan masih biasa aja kayak itu, belum diberi pengetahuan umum dan lain-lain oleh Allah itu. Nah terus setelah di beberapa dalam ceritanya itu kan, dalam hadis dan ceritanya itu manusia, malaikat dan buan iblis itu disuruh menyembah. Nah buan malaikat tuh menyembah ke Adam itu, sedangkan si iblis tidak. Kenapa tidak? Karena ya ujarnya aku lebih mulia aja. Lalu iblis tuh diusir dari surga. Terus diusir dari surga dan kendaraan lagi. Terus diusir dari surga dan disuruh berjaga di bumi lah istilahnya itu. Disuruh berjaga di bumi. Oke. Kalaunya kita ambil dari diturunkan ke bumi, itu masuk ke zamannya Mesozoikum. Iyalah. Ya, Mesozoikum, zamannya reptil besar. Karena kan Mesozoikum tuh kan masih si buhan dinosaurus itu. Setelah turunan buhan apa lagi bahasanya itu, zaman lagi apa ya bahasanya tuh, karena meteor datang itu kan yang aku jelaskan yang pertama tadi. Diam lagi ini karena diturunkan kan meteor itu kan guguran tuh, jadi panas bertahan gitu. Untuk memulihkan keadaan itu perlu waktu juga, perlu waktu gitu. Nah perlu waktu itu adalah pada masa zaman memasuki ke zamannya mulai dari
nang Mesozoikum ke zamannya Neozoikum, zamannya tersier itu kan di halaman 10 itu. Nah, karena sudah mulai menghilang kan perlu pemulihan gitu untuk yang supaya Nabi Adam itu bisa menjalankan kepemimpinannya di bumi kayak itu kisahnya. Nah, kalau kita ambil garis besarnya, zaman Neozoikum ini atau zaman Pleistosen itu, zaman tersier itu, dari zaman Mesozoikum ke Neozoikum itu kan rentang waktunya itu panjang, mulai dari 140 ke 60 juta. Jadi ada sekitar 6 tambah 6 70 juta tahun yang lalu. Nah, jadi kan zamannya 70 juta tahun tuh untuk yang sudah meteor datangan ke bumi dan menghanguskan semuanya itu kan perlu pemulihan lagi itu. Nah, perlu pemulihan itu kan perlu waktu juga kayak itu. Meskipun dalam kisah di surga itu ya setumat benar, setelah diusir tuh Nabi Adam diberi pengetahuan untuk pembelajaran dasar-dasar kayak itu. Nah, mulai dari pengenalan ini ini daun, terus gunanya ini ya ini pohon, gunanya ini batu dan lain-lain gitu kan. Itu diberi pengetahuan dasar tuh. Itu kan kalau dalam ambil konkretnya tuh satu hari di sana kan beberapa ribu tahun di dunia nyata loh kayak itu. Ada juga loh yang buan ulama mengatakan kayak itu. Nah, itu bisa dikatakan bujur aja lah kayak itu. Nah, bujur dalam arti dalam waktunya tuh bisa kayak itu. Setelah beberapa tahun sampai lo nang zamannya manusia purba di zaman Neozoikum tuh ada yang mengatakan zaman purba itu nang manusia purba itu merupakan ada yang mengatakan hewan yang pintar, ada juga yang mengatakan tuh kehidupan sebelum pra-nya dari zamannya apa namanya nih, ada zamannya dinosaurus ke zamannya manusia, ada pra-nya lah itu. Nah, dan mereka lah yang memimpin gitu. Ada yang mengatakan gitu, ada juga yang mengatakan bahwasanya nang binatang-binatang yang muncul pada zaman Neozoikum itu yang paling pintar bukan binatang apa namanya nih, nang orang hutan ini. Nah, ada juga yang mengatakan kayak itu. Tapi kan kalau kita ambil dalam konsep sejarah itu bisa dikatakan sebagai hipotesis, bukan teori. Kalau hipotesis itu kan cuma dugaan sementara aja kayak itu. Apakah itu benar atau salah? Ya kita kan udah tahu. Tapi untuk membandingkan waktunya sama yang sudah diteliti oleh orang dan sudah disambungkan satu sama lain, itu mendekat, ada aja lah titik terangnya meskipun itu masih jauh itu. Oke, kita lanjut aja. Itu berdasarkan geologi itu. Semoga kalian paham yang halaman 10 ini yang terutama ini, karena pembahasannya ini panjang gitu. Yang kedua itu berdasarkan arkeologi. Mengacu pada teknologi purba hasil temuan penelitian arkeolog atau penelitian yang ditemukan mulai dari zamannya Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, Megalitikum sampai zaman logam. Paleolitikum itu zamannya batu kasar. Terus Mesolitikum itu mulai dari batu agak Paleolitikum itu zamannya batu masih kasar tapi tumpul gitu. Terus kalau Mesolitikum itu mulai agak sedikit
sedikit runcing. Terus zaman Neolitikum itu mulai batunya tuh sudah mulai halus-halus, itu mulai ya licin lah istilahnya itu. Terus Megalitikum tuh batu besar, dan zaman logam. Oke, itu untuk periodisasinya aja lah, karena untuk penjelasannya ini nanti gitu. Apa ini? Oke, manusia purba. Untuk yang tadi, yang periode evolusi bumi itu, kalau kalian ada pertanyaan silakan langsung komentar aja di bawah. Siapa yang komentar dapat nilai. Tapi sebutkan nama dan kelas lah, karena kalau ada sebutkan nama dan nama lengkap dan kelas, aku kan tahu kalian tuh, karena kalau mereka menilainya gitu. Oke. Lokasi penemuan manusia purba di Indonesia itu terbagi jadi 4. Ada di Trinil, Sangiran, Wajak, sama Flores. Kalaunya di buku itu di halaman 11 itu yang dikatakan itu cuma ada 2, Sangiran sama Trinil. Karena itu di Sangiran itu paling banyak ditemukannya manusia purba. Terus di Trinil itu ada juga itu. Nah, kalaunya di Wajak sama Flores itu ada di bukan pembahasan di sejarah Indonesia, tapi ada pembahasannya di sejarah peminatan di semester 2 nanti. Lebih rinci lah istilahnya itu. Oke, mulai dari Trinil dan Sangiran adalah. Kalaunya di Sangiran itu merupakan sebuah kawasan yang terletak di di kaki Gunung Lau, Jawa Tengah. Di 15 km utara Surakarta di Lembah Bengawan Solo dengan area seluas 58 km persegi. Berada di Di kawasan ini terdapat proses evolusi manusia purba. Situs Sangiran merupakan suatu kubah raksasa yang berupa cekungan besar di pusat kubah akibat adanya erosi di bagian puncak. Trinil, Jawa Tengah, disinilah. Nah, disinilah. Bagian dari wilayah Sangiran pada tahun itu, kalian silakan baca sendiri. Kalaunya yang terakhir aku kesana, emang ada museumnya, museum Sangiran, museum manusia purba itu lengkap bener museumnya. Saking lengkapnya itu, kalau sehari berkunjung ke sana, kalau bujur-bujur tuh kurang gitu nah. kurang memahami gitu, kurang dapat ilmunya kalau sehari, harus beberapa hari gitu. Oke, yang kedua, Trinil. Selain Sangiran, situs manusia purba terbesar di Asia loh, juga terletak di daerah Trinil atau Jawa Timur. Jadi daerah sini nih. Trinil itu di mana sih? Kawasan ini terletak di Desa Kayu, Kecamatan Kadunggalar, Ngawi. Ngawi di mana? Kada tahu. Ngawi kada tahu aku. Amunnya Kandangan tahu. Kandangan sini nah nih nah. Tapi kada ada manusia purba di Kalimantan. Situs ini ditemukan oleh Eugène Debus pada tahun 1891. Beliau merupakan ahli anatomi berkebangsaan Prancis. Fosil yang ditemukan oleh Eugène Debus adalah Picanthropus erectus, serta berbagai macam fosil hewan seperti tulang rahang bawah, macan purba, dan tumbuhan purba. Eugène Debus mengawali penelitian di lereng selatan Pegunungan Kendang dan ditemukan manusia jenis Picanthropus erectus di kawasan tersebut. Di kawasan tersebut ditemukan fragmen rahang yang pendek kekar. Nanti ada fotonya di selanjutnya. Oke, sampai sini saja banyaknya nih. Sampai sini aja yang akan saya jelaskan. Kalau ada pertanyaan silahkan komen. Nah, kalau pertanyaan tentang manusia purba itu kebanyakan di sini bang. Kita kembali lah. Alhamdulillah. Lain. Nih.
Nah, kalaunya kalian ingin bertanya tentang manusia purba, kalian langsung silakan baca di baca lagi, ditulis saja di komentar. Insya Allah di video selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ini aku jawab langsung bukan langsung, tapi aku buat video selanjutnya itu pertanyaan-pertanyaan yang menarik lah gitu. Kalau ada yang kalian ingin pertanyakan tentang Pak, kenapa manusia purba dan manusia modern pertama Nabi Adam itu beda kah, atau kayak apa itu. Terus Pak, kenapa kita mempelajari tentang manusia purba, emang penting benar kah itu. Nah, terus dan lain-lain. Oke, sampai sini saja. Terima kasih atas waktunya. Semoga kalian paham. Kalau tidak paham, kalian silakan komentar. Terus silakan baca-baca aja ya, baca-baca di buku masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.